application review, business review, investment, lifestyle, social politic. Halo Bapak Ibu, saudara-saudari sekalian, lovers and haters, salam cerdas Indonesiaku. Jumpa lagi kita pada kesempatan kali ini. Bagi Anda yang belum subscribe channel saya, silakan subscribe channel saya. Tekan loncengnya agar Anda dapat notifikasi setiap kali saya mengupload video-video saya. Oke, pada kesempatan kali ini saya akan membahas perkembangan sebelum dan setelah Mahkamah Konstitusi membacakan vonisnya ya, atau keputusannya di sidang pembacaan vonis gugatan judicial review batas usia Capres-Cawapres yang diminta menjadi 35. Seperti yang kita ketahui, akhirnya pada hari Senin, Mahkamah Konstitusi memutuskan bahwa batas usia tetap 40 tahun untuk menjadi capres atau cawapres, atau ada ataunya nih ya, atau sudah pernah atau sedang menjadi kepala daerah, mau itu bupati, wali kota, gubernur dan sebagainya. Oke, tapi lurah, kepala desa ya nggak masuk hitungan ya. Nah, menariknya menjelang ataupun sesudah pembacaan keputusan ini, akhirnya para buzzer Ganjar, ya saya nggak tahu ya, banyak sih ya buzzer Ganjar ya, tapi saya lihat beberapanya saja ya. Yang dulunya juga otomatis menjadi buzzernya Pak Jokowi untuk pemenangan Pak Jokowi, yang selalu mengeluh-elukan Pak Jokowi, berbalik arah ya. Kalau dulu mereka mengaku dirinya juga bagian dari yang orang-orang suka katakan kecebong, yang dikatakan oleh orang-orang yang mengaku atau disebut sebagai kampret. Malah sekarang mereka jadi kampret karena menyerang kecebongnya, gitu menurut saya ya. Atau kalau dalam bahasa yang lebih keren sekarang, karena sudah ada himbauan, sudahlah jangan ngomong cebong, jangan ngomong kampret lagi. Oke lah, kita pakai kadrun gitu ya. Nah, ini para basar-basarnya Ganjar, kalau saya lihat ya, kok mendadak berubah jadi kadrun gitu ya. Oke deh, padahal kita tahu ya, mau itu Pak Anies lah yang jadi presiden, mau itu Ganjar lah yang jadi presiden, mau Pak Prabowo yang jadi presiden, kita ini semua tetap harus cari uang sendiri ya. Kalau sakit bayar sendiri, oke lah ada BPJS, tapi kan BPJS juga Anda harus bayar iuran. Makan, ya Anda harus bayar sendiri. Nyekolahkan anak, Anda harus bayar sendiri. Kos-kosan, sewa atau kontrak rumah, atau cicilan rumah, Anda harus bayar sendiri. Memang bisa itu tiga calon presiden itu, Anies, Ganjar, atau Pak Prabowo, kalau jadi presiden melakukan itu semua untuk Anda? Ya enggak lah, tetap Anda harus kerja. Makanya saya bingung kalau ada orang yang mati-matian gitu ya. Lah enggak lah Pak, kan kalau Ganjar yang jadi presiden kan Indonesia akan lebih baik. Oh ya? Yakin? Enggak lah Pak, kalau Anies jadi presiden Indonesia dibawa ke perubahan. Ya Pak, iya. Enggak lah Pak, mesti Pak Prabowo yang jadi presiden karena hanya Pak Prabowo yang berani. Oh gitu ya. Nah, poin saya adalah terserah Anda mau dukung Anies, mau dukung Ganjar, mau dukung Pak Prabowo, ya dukung aja gitu. Jangan gara-gara dukungan Anda dan saudara atau teman Anda berbeda, Anda jadi berantem gitu. Mereka mantar setelah selesai pilpres ya rangkulan gitu ya. Seperti ketika terakhir itu ya, pilpres antara siapa itu ya, Pak Prabowo berpasangan dengan Sandi melawan Pak Jokowi Ma'ruf Amin. Wah kan gontok-gontokan. Tapi setelah selesai rangkul-rangkulan tuh malah Pak Prabowo jadi menterinya Pak Jokowi. Lah Anda yang capek ngata-ngatain Jokowi, capek-capek ngatain Pak Prabowo, terus mau apa? Anda dapat apa? Hah? Ya kecuali Anda basar bayaran ya. Oke lah, nggak usah berlama-lama, kita lihat nih ya. Nah ini menariknya. Ada seorang mahasiswi ya, yang ini dari Liputan 6 nih ya, dikasih julukan Unborder Queen, ratu yang tidak terusik, ya cuek gitu istilahnya ya. Ini mirip saya nih ya. Kalau saya ketemu orang, mau siapapun itu yang ngetop, saya pura-pura nggak kenal gitu.
Kenapa? Ya, memang siapa dia gitu, walaupun saya tahu dia orang penting gitu ya. Tapi saya nggak menganggap dia penting. Ya, saya juga orang penting gitu, sama-sama manusia lah gitu. Nah ini yang dipertunjukkan oleh mahasiswi ini yang asik makan dan dia cuekin ini Ganjar Pranowo. Padahal lagi di shoot gitu ya sama wartawan, termasuk ini Liputan 6 ya. Jadi dia nggak peduli. Biasanya kalau ada orang kan, wah depan saya ada Ganjar nih, minta salaman, minta foto. Ini enggak, dia tetap makan gitu. Ini kan lucu ya. Oke lah, ini intermezzo ya. Nah, ini yang saya suka, ada cuitan dari Partai Sosmed ya. Partai Sosmed bilang, jika Denny Indrayana pernah dipolisikan, kan pernah dilaporkan ke polisi dengan tuduhan membocorkan putusan MK yang ternyata salah gitu ya. Jadi yang Denny bocorkan ternyata salah. Apa itu keputusan MK bahwa Partai Demokrat sah diambil oleh Muldoko, kan salah dia. Tapi kan dipolisikannya kok nggak berlanjut ya, bingung juga saya. Oke deh. Apakah sekarang Denny Siregar juga bisa kena atas tuduhan yang sama? Karena kita lihat dia share cuitan Denny Siregar. Apa tuh Denny Siregar itu bilang? Udah confirm si anak akan lolos. Lah, apa urusannya putusan MK dengan Gibran? Si anak ini udahlah Gibran lah. Memang orang sudah ngomong gitu ya bahwa keputusan MK ini akan memberikan karpet merah bagi Gibran untuk menjadi cawapres. Tapi cawapres siapa? Bisa cawapres Pak Prabowo, bisa cawapresnya Ganjar. Ya kalau Anies jauh lah ya. Lah, tapi belum apa-apa dia bilang sudah confirm si anak akan lolos. Silakan kecewa, silakan marah, tapi terimalah kenyataan bahwa manusia bisa berubah. Ya ini nyindir Pak Jokowi lah ya, saya tahu lah. Yang gua sayangkan cuma satu, kalau A ya sejak awal bilang A, jangan bermuka dua. Waduh, Pak Jokowi dibilang muka dua ya. Ya walaupun dia nggak sebut Jokowi, udahlah kita semua tahu lah. Itu munafik namanya. Laki-laki itu dinilai dari kata-katanya. Nah dia bikin tagar, kami muak. Catat ya, dia bikin tagar, kami muak. Muak sama siapa? Pak Jokowi. Atau sama siapa? Gibran. Gibran kan nggak ada apa-apa, nggak ada masalahnya. Sama MK. MK muak apanya gitu ya. Oke deh ya, nah, Anda tafsirkan sendiri ini ya. Nah ini yang saya bilang mendadak jadi kadrun. Dede Budiarto. Nah, ya, di sini menarik nih ya. Kan kita semua juga kecelek ya waktu MK membacakan keputusannya. Di awal dia bilang ditolak permintaan merubah 40 ke 35. Nah, seakan-akan waktu itu mereka senang nih. Wah, gagal. Wah, Gibran nggak maju gitu. Padahal gugatan itu nggak sebut Gibran loh. Gugatan itu cuma menggugat usia. Walaupun orang rata-rata kalau dia tanya ini tujuannya buat Gibran nih ya, tapi nggak disebut Gibran di situ. Oke lah, kita lihat ya, Dede Budiarto nih cuitannya. Sudah memfitnah secara keji katanya ya, dengan narasi Jokowi ingin membangun dinasti politik sampai membandingkan dengan Soeharto, mencela MK menjadi mahkamah keluarga, pengkhianat bangsa lah bla bla bla. Setelah gagal berlindung di balik narasi, kita terus ingatkan. Jadi cuitan ini muncul setelah MK bilang gugatan itu ditolak yang menjadi 35. Nah, mereka nih para basar bilang kita tetap ingatkan, padahal sebelumnya dia sudah bilang Jokowi ingin bangun dinasti lah. Nah, saya mau tanya, selama ini ketika Gibran dijadikan wali kota Solo, kok Anda nggak teriak-teriak bahwa Jokowi itu sudah membangun dinasti politik? Ketika Bobi menjadi wali kota Medan, kok Anda nggak teriak-teriak bahwa Pak Jokowi itu sudah membangun dinasti politik? Kenapa sekarang ketika ditenggarai Gibran akan dicawapreskan baru ngoceh mau membangun dinasti politik? Kan nggak pakai otak ya ngomong ya. Nah sekarang dia bilang apa nih? Hehe, otak biba. Jokowi sudah teruji, wali kota Solo 2 periode, gubernur DKI, pilpres 2 periode, kepercayaan publik rata-rata 80%. Nggak usah kalian ingatkan tentang integritas dan kenegarawanannya. Memang situ ngaku-ngaku info A1, padahal amsyong katanya. Rai gedek, nggak punya malu, berdebah katanya. Nah, ini istilahnya menampar muka para Ganjarnya, basarnya Ganjar nih ya. Udahlah, saya tahu lah ini. Nah, kemudian ada yang namanya John Sitorus. Saya nggak tahu ya, apakah ini saudaranya Deddy Sitorus dari PDIP. Dia bilang ini dia nyinyir gitu ya. Nah, ini jadi kadrun sekarang. Udah Mas Gibran, nggak usah malu, tawanya nggak usah ditahan-tahan. Jangan lupa ucapkan terima kasih ke paman. Jadi begini loh, bagi Anda yang kurang update ya.
Ketua MK itu adalah paman Gibran, ya, pamannya Gibran atau adik iparnya Pak Jokowi. Jadi ini sepertinya dia nyindir, seakan-akan nyindir Gibran supaya ucapkan terima kasih ke paman. Loh, memangnya paman itu bikin keputusan supaya Gibran jadi cawapresnya Pak Prabowo? Lah kan bisa juga diambil sebagai cawapresnya Ganjar. Lah, lucu deh ya. Oke, nah Guntur Romli nih ya, yang ketika PSI menerima kunjungan Pak Prabowo, terus dia bilang, saya keluar dari PSI karena menerima kunjungan Prabowo. Padahal jauh sebelum hari Pak Prabowo kunjung PSI, secara ngumpet-ngumpet, nyolong-nyolong, dia sudah mencalekkan diri ke PDIP. Nah ini kan menurut saya, mohon maaf ya, ini integritasnya juga harus dipertanyakan. Ya, di sini kata Guntur Romli apa? Bukan soal takut, panik atau apapun. Istilahnya menjelang pemilu 2024 ini, tapi soal keadilan dan kejujuran. Kalau MK saja bisa diotak-atik sama siapa, Mas? Nah, selama ini kan orang bilang ini pasti kerjaan Jokowi. Buktikan, jangan-jangan kalau Anda ngomong gini diotak-atik, Anda bisa dianggap melanggar undang-undang ITE. Oleh siapa? Sama MK itu sendiri. Atau siapa yang Anda maksud secara implisit? Pak Jokowi. Wah, Pak Jokowi mungkin sih maafin ya. Kemudian bagaimana dengan penyelenggara pemilu, aparat pemerintahan, penegak hukum dan seterusnya? Adakah wasit yang adil untuk pemilu 2024? Pertanyaan saya juga sama. Apakah ada aparat pemerintahan, penegak hukum dan seterusnya yang adil untuk pemilu 2014, 2019? Kok sekarang baru takut? Kan lucu ya. Oke deh. Nah ini kembali lagi si Denny Siregar. Kasihan Pak Ganjar, lawannya bukan saja Orba, tapi juga orang yang dulu pernah dia bela. Siapa yang dia bela? Jokowi. Ya memang nggak disebut, ya kan ini pinternya Denny Siregar ya. Nah ada lagi Yunarto Wijaya. Kalau nggak salah Yunarto Wijaya ini juga punya satu lembaga survei atau apalah ya. Carta Politika atau apa saya lupa. Dan dia juga pastinya basarnya Ganjar. Ini dia sarkas gitu ya, nyindir halus gitu ya. Kenapa sih pada ngelarang Gibran maju jadi cawapres? Ya iyalah, kenapa? Kan bisa jadi cawapresnya Ganjar juga. Ayo Mas, jangan gentar, Anda sangat layak. Ini nyinyir sebenarnya menurut saya. Punya pengalaman yang pasti mengalahkan kepala daerah yang lain. Dan seperti kata PSI, ini masanya anak muda. Anak presiden pula kan. Nah ini, ya Anda nilai sendiri. Udahlah, saya kayak gini-gini sudah bisa membaca aromanya. Nah, kemudian ada orang namanya Alvin membalas Yunarto Wijaya ini. Makanya jangan sombong PDIP merendahkan presiden sebagai petugas partai di depan umum. Ganjar orang baik, makanya seharusnya jadi kader Gerindra. Masalah selesai. Dia nyindir balik Yunarto Wijaya. Nah ini juga nih, ini kalau kelihatannya Sasongko Budiarjo, kalau profile picture-nya itu Anies dan Amin, Caimin maksudnya. Nah, tapi di sini ikut-ikutan dia ya, dia bilang apa? PDIP sebaiknya pecat dengan tidak hormat Jokowi dan Gibran. Karena sudah bermain-main dengan kekuasaan melalui MK. Loh, punya bukti Mas? Sehingga melecehkan demokrasi. Berkali-kali melanggar konstitusi. Ya harus Anda buktikan konstitusi yang mana. Menginjak-injak rakyat sehingga mengabaikan marhenisme. Padahal dia sendiri pendukung Anies dan Caimin. Tapi ini manas-manasin PDI Perjuangan. Menghina PDI Perjuangan secara terang-terangan karena mencalonkan Prabowo. Anda tahu dari mana dia mencalonkan Prabowo? Nggak ada kan? Coba buktikan secara eksplisit. Ya kalau kode-kode mungkin orang bisa menafsirkan seakan-akan Pak Jokowi mencalonkan Prabowo. Tapi ada nggak kata-kata eksplisit yang di depan umum? Kalau nggak Anda bisa dituduh pencemaran nama baik ini ya. Perbuatan tidak menyenangkan. Kemudian banyak orang yang dia di situ juga tulis sejumlah deskripsi cerita lah adalah. Ini orang mereply, menjawab Budiarjo ini. Dia bilang apa? Argumentasi terlalu ribet. Nah, ada juga Franz Jordan bilang apa? Dongeng di siang hari. Seakan-akan dia bikin dongeng. Ya benar sih. Khairul bilang apa? Panjang banget cerpennya. Nggak sekalian bikin berlembar-lembar. Bilang aja lu lagi panik katanya ya. Elia Kinara bilang ketar-ketir karena takut yang didukungnya nggak jadi maju. Katanya ya. Kemudian Yuri bilang apa? Orang yang cerdas pasti tidak akan percaya ini. Omongan tidak mendasar, tidak ada bukti akurat. Ini cuma akal-akalan orang yang lagi ketakutan kalah saing dalam pemilu nanti. Setuju saya. Kemudian Darwin bilang apa? Sop
Anda itu perusak citra demokrasi. Kita punya konstitusi, ada bagian yang memutuskan. Anda gak berhak menentukan. Karena Anda segelintir orang yang dibayar. Omongan Anda itu pembual. Waduh. Kemudian, aktivis PSI, Cheryl Tansil. Nah, ini dia nyindir sih ya. Dia nyentil kepada para buzzer Ganjar ya. Di sini pinter lah nih cuitannya. Berdiskusi jelang keputusan MK tentang bahas usia Capres-Cawapres. Intinya, kawan-kawan diskusi saya menyampaikan pendapat bahwa sebaiknya Pak Jokowi janganlah membiarkan putra sulungnya untuk maju jadi Cawapres. Apalagi kalau jadi pasangan Prabowo. Tapi saat ditanya, kalau jadi Cawapres Pak Ganjar bagaimana? Rame-rame teman diskusi saya sumringah, ya kalau itu nggak apa-apa, diikuti tawa riang. Jadi maksud lo apa? Jadi kalau jadi cawapresnya Ganjar, tuduhan Anda bahwa Pak Jokowi menjalankan dinasti politik Anda cabut? Kan Anda blow on, gitu ya kan? Oh, oke. Pinter nih Cheryl, ya. Nah ini menariknya lagi. PDIP sepertinya nggak terima gitu keputusan MK. Padahal dengan keputusan MK itu, kan dia bisa ambil Gibran jadi pasangan Ganjar. Ya kan? Nah, Pak Mahfud sebelumnya sudah bilang, keputusan MK itu final dan mengikat. Tidak bisa digugat, tidak bisa, itu harus dilaksanakan. Tapi ini, menurut saya, partai politik ini, PDIP, tidak memberikan pendidikan politik yang baik. Dikatakan apa? Belum efektif. Ya, PDIP singgung putusan MK soal usia Capres-Cawapres bilang, harus jauh dari intervensi. Nah harus dibuktikan intervensi siapa. Kan di Tenggare seakan-akan Pak Jokowi yang intervensi. Nah disebut belum efektif. Lah sudah dibilang oleh Pak Mahfud jangan dipermasalahkan. Oleh karena itu sudah final dan tidak bisa diganggu gugat. Oke? Nah ini menariknya Denny Siregar lagi. Tadi kan dia bikin tagar kami muak. Jangan lupa ya. Nah sini dengerin nih. Dia ngomongnya kayak bunglon nih ya. Gua nggak peduli siapapun itu. Tapi selama konstitusi dilanggar, konstitusi mana yang sudah dilanggar? Ya, pintar sedikit lah bro kalau ngomong ya. Untuk kepentingan kekuasaan siapa? Gua akan ada di barisan terdepan. Oke, lu mau bawa senjata, terdepannya gimana dong? Terangin dong. Ini bukan tentang siapa yang akan menjadi presiden kelak. Nah, kalau bukan soal presidennya siapa kelak, terus poin lu apa? Tapi dia bilang lagi, tapi apa yang akan kita warisin ke anak cucu kita kelak? Jadi maksud lu, yang terjadi sekarang, sidang di MK, ya, terus dikabulkan, lu kesel, lu bilang ada konstitusi yang dilanggar. Konstitusi yang mana bro? Tunjukin dong ya. Gua cinta Jokowi, tapi gue lebih cinta pada NKRI. Kenapa lu cinta Jokowi, lu bilang kami muak? Gak konsisten kan? Kemudian terakhir ini, partai sosmed. Nah ini saya demen ini komentar-komentarnya. Pertanyaan pada kader PDIP dan pendukung Pak Ganjar. Jika akhirnya MK memutuskan penurunan syarat usia Capres atau Cawapres, lalu akhirnya Gibran jadi Cawapres Ganjar Pranowo, apakah mereka masih istiqomah menolak politik dinasti? Nah sekarang kan para pendukung Ganjar menuduh Pak Jokowi itu melakukan politik, dinasti politik lah. Nah pertanyaan saya tadi, loh kenapa ketika Gibran jadi wali kota Solo nggak dituduh melakukan dinasti politik? Kenapa ketika menantunya Bobi menjadi wali kota Medan tidak dituduh bahwa Pak Jokowi melakukan dinasti politik? Nah, kenapa ketika Gibran seakan-akan orang duga kemungkinan besar, termasuk saya sih ya, mau dijadikan cawapres Pak Prabowo, kok pada marah? Ini dinasti politik. Nah, pertanyaannya benar ini. Kalau Gibran jadi cawapresnya Ganjar Pranowo, apakah masih ngoceh? Pinter dia. Oke, itu saja ya. Jadi makanya inilah perubahan ini ya, konstelasi politik menurut saya ya. Yang sebelumnya cebong, sekarang jadi kampret. Nah iyalah, yang sebelumnya cebong, sekarang jadi kadrun. Oke, itu saja dari saya. Semoga ini mencerdaskan dan mencerahkan Anda semua. Silakan share video saya ini kepada teman-teman, sahabat, atau kerabat supaya mereka tambah cerdas dan tercerahkan. Seperti biasa, terima kasih.